saya dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P05120221062. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kepribadian dan juga mengenai tokoh idola saya di bidang keperawatan atau kesehatan di dunia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai definisi kepribadian secara umum. Jika dilihat dari secara umum, kepribadian adalah sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Nah, definisi kepribadian ini tidak jauh berbeda dengan pendapat tokoh terkemuka lainnya. Salah satunya, menurut teori dari George Kelly. Ia memandang kepribadian seseorang sebagai cara yang unik dari setiap individu dalam mengartikan pengalaman yang ada di hidupnya. Sedangkan, menurut Gordon Allport menuliskan bahwa kepribadian sebagai sesuatu yang ada di dalam diri setiap individu yang nantinya akan membimbing dan juga memberikan arahan pada semua tingkah laku seseorang. Jika dilihat lebih detailnya, menurut Allport ini, kepribadian merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis dari sistem psikofik individu. Nah, jadi dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kepribadian itu merupakan tingkah laku dan sifat khas seseorang yang bisa membedakannya dengan individu lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh idola atau tokoh yang menginspirasi saya di bidang keperawatan ini. Tokoh yang menginspirasi saya yaitu Betty Neumann. Nah, Betty Neumann ini lahir pada tahun 1924 di Lowell, Ohio, dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani dan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Yang saya suka dari Betty Neumann ini adalah meskipun dia terlahir dari keluarga yang sederhana, tetapi itu tidak menutup kemungkinan ia memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Betty Neumann ini mempunyai mimpi yang luar biasa dan dia mengambil pendidikan People's Hospital School of Nursing pada tahun 1947, mengantarkannya menjadi staf keperawatan rumah sakit di California. Tak sampai di sana, pada tahun 1957, Betty melanjutkan pendidikan psikologi di University of California di Los Angeles dan pada tahun 1966, ia juga menyelesaikan pendidikan gelar master untuk jurusan kesehatan mental. Nah, tak puas dengan pendidikan yang telah ia dapatkan, Betty Neumann ini kembali melanjutkan studinya dengan mengambil program administrasi pendidikan tinggi di Ohio University. Dari serangkaian pendidikan dan pengalamannya tersebut, ia didapuk sebagai wakil tingkat internasional untuk sekolah keperawatan dan dikenal sebagai pelopor perawatan kesehatan mental di zaman modern. Nah, Betty Neumann ini mengembangkan suatu teori yang bernama model sistem Neumann. Model sistem Neumann ini itu diartikan sebagai memandang pasien secara holistik. Model sistem Neumann ini merupakan pendekatan holistik yang mendorong fokus interdisipliner untuk promosi kesehatan, pemeliharaan, pencegahan, dan pengelolaan stres secara pencetus gangguan kesehatan atau gangguan mental. Nah, dapat disimpulkan mengapa saya memilih seorang Betty Neumann untuk menjadi tokoh yang menginspirasi saya di bidang keperawatan ini. Karena itu tadi, meskipun dia terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, itu tidak menutup kemungkinan ia meraih cita-citanya dan mewujudkan mimpi besarnya. Nah, dari mimpi besarnya tadi, ia mendapatkan gelar master untuk jurusan kesehatan mental dan juga ia melanjutkan pendidikannya mengambil program administrasi pendidikan tinggi di Ohio University. Dan juga ia berhasil mengembangkan teori yang bernama model sistem Neumann. Ada banyak sekali prestasi yang diraih oleh Betty Neumann. Yang dapat kita contoh dari Betty Neumann ini adalah semangat dan kerja kerasnya, yaitu semangat dalam meraih mimpinya sehingga ia menjadi pelopor perawat kesehatan mental di zaman modern. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kepribadian dan juga tokoh idola saya di bidang keperawatan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.